Halo semuanya, apa kabar kalian? Kembali lagi dengan saya Eterus Manita. Kali ini kita akan membagikan alur cerita film yang diangkat dari kejadian nyata yang pernah menggemparkan Korea Selatan, tepatnya di Provinsi Gyeonggi. Sebuah kasus pembunuhan berantai terjadi selama 4 tahun, dimulai di bulan September tahun 1986 hingga tahun 1991. Yang menarik dari kasus ini, pelaku selalu menggunakan motif yang sama dan korbannya merupakan para gadis-gadis. Kasus ini menjadi heboh karena pelakunya tidak pernah tertangkap. Seperti apa jalan ceritanya? Yuk tontonin alur cerita film Memories of Murder. Adegan dimulai dari seorang detektif lokal bernama Park Duman, atau kita panggil Duman saja. Ini orangnya. Beliau menemukan mayat seorang wanita yang tergeletak di selokan dekat persawahan pada Oktober 1986. Dengan kondisi memprihatinkan, tangan diikat, mulut disumpal, dan tanpa pakaian. Duman kemudian menduga mayat wanita ini korban pemerkosaan karena kondisinya teramat sangat sadis. Sebagai detektif yang ditugaskan untuk memecahkan kasus itu, Duman mulai menginterogasi orang-orang di sekitar TKP. Akan tetapi, belum selesai dengan pengungkapan kasus wanita tadi, siapa pelakunya, motifnya apa, dan segala titik bingiknya, Duman kembali menemukan kasus serupa. Kondisi korban juga sama, tangan terikat, mulut disumpal, dan ditemukan di lokasi yang tidak jauh dari lokasi korban pertama. Korban kedua ini bernama Hyang Suk. Duman akhirnya kebingungan, puyeng, cari warung minum telur kocok. Tidak ada saksi, tidak ada bukti yang dapat digunakan sebagai petunjuk. Duman ngumpulin orang-orang yang bertampang mencurigakan saja untuk ditanyai. Waktu itu, teknologi di bidang forensik belum secanggih sekarang ini di Korea. Puyeng dengan pengungkapan kasus ribetnya, Duman pulang ke rumah minta dicariin uban sama bininya. Si Duman mendengar obrolan istrinya. Kata istrinya, ada yang bilang Hyang Suk, korban pembunuhan tadi, sering dibuntuti oleh seseorang yang bernama Kwang Ho, seorang pria yang mengalami keterbelakangan mental. 근데 그 집에 마시가 나들. Berbekal informasi yang beredar seperti yang diceritakan istrinya tadi, Duman bergegas menemui Kwang Ho dan menginterogasinya. Pria muda cacat mental itu pun dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan itu. Meskipun mendapati perlakuan kasar dari rekan kerja Duman, Kwang Ho tetap mingkem, tidak mengatakan apa-apa. Ya memang mungkin bukan dia pelakunya. Hari selanjutnya, Duman merasa terbebani dengan kasus itu mendapat bantuan seorang detektif muda dari Seoul bernama Seo Tae-yun. Berbeda dengan Duman yang agak sangar-sangar ini, detektif Seo ini bekerja dengan tenang dan teliti. Ia memeriksa setiap kemungkinan yang ada untuk menemukan pelaku sebenarnya. 동그란 거, 폭 들어간 거, 응? Duman membawa Kwang Ho ke dalam hutan. Di sana, Duman memancing Kwang Ho dengan menanyakan tentang wanita bernama Hwang Su. Kwang Ho menceritakan apa yang dilihatnya, bagaimana wanita itu disiksa dan tewas. Tapi malah Kwang Ho dijadikan sebagai tersangka. Namun Seo masih meragukan jika Kwang Ho pelaku utama pembunuhan itu. 기찻길. 맞아. Detektif Seo sibuk mencari titik terangnya dengan mengulik-ngulik berkas laporan kematian kedua wanita itu. Mungkin ada petunjuk yang kelupaan di sana. Sementara itu, Duman sibuk merencanakan reka ulang atau rekonstruksi kasus pembunuhan dengan tersangka Kwang Ho. Ia dibawa ke lokasi persawahan yang merupakan lokasi penemuan mayat tadi. Namun, rekonstruksi berlangsung kacau balau karena Kwang Ho melihat ayahnya di sana. Setelah adegan tarik-menarik jambak-menjambak dan penuh histeris di tengah persawahan, akhirnya rekonstruksi dibatalkan dan Kwang Ho dibebaskan. Hari berikutnya, tim kembali menemukan mayat wanita bernama Hyun Sun di Padang Ilalang. Lokasinya juga tidak jauh dari kasus sebelumnya. Kondisi mayat lagi-lagi dalam keadaan menggenaskan.
Saat petunjuk demi petunjuk mulai mengarah pada sebuah benang merah, si Seo bersama timnya mulai berusaha untuk menjebak pelaku. Kedua pembunuhan itu memiliki pola, sama-sama terjadi saat hujan turun dan saat sebuah lagu sedih diputar di radio. Kedua korban juga mengenakan baju berwarna merah. Pada jalanan yang diduga menjadi titik pelaku menculik korbannya, Seo bersembunyi. Sayangnya, penantian Seo dan timnya tidak membuahkan hasil. Tidak ada pembunuhan yang terjadi malam itu. Namun keesokannya, mereka kembali menemukan mayat wanita, lagi-lagi dengan kondisi yang sama, tangan terikat dan mulut tersempal. Mereka kemudian menyimpulkan jika pelakunya adalah orang yang sama. Satu titik terang yang mungkin bisa menjadi petunjuk saat ini adalah stasiun radio. Karena saat pembunuhan terjadi, radio selalu memutarkan lagu sedih yang berjudul Sad Letter. Mereka kemudian mencari tahu siapa yang merequest lagu tersebut saat hujan turun. Namun sayangnya, surat itu telah mereka buang ke dalam tong sampah. Yang tadi kasusnya hampir terang benderang, kini berawan kembali karena mereka tidak berhasil menemukan siapa yang merequest lagu tersebut. Namun Duman dan Seo tidak pantang menyerah. Mereka kembali lagi ke lokasi kejadian. Tapi ternyata di sana mereka menemukan seorang pria sedang melakukan onani. Tentu saja Seo langsung gercep menangkap pria itu. Karena ketahuan, pria itu pun lari terbirit-birit mengencangkan celana. Pria itu berhasil ditangkap dan diinterogasi Duman di kantor. Pria itu juga disiksa agar membuka mulut. Dari mulut pria itulah, Duman dan Seo mendengarkan informasi tentang toilet sekolahan yang angker dan orang gila. Besoknya, Seo mendatangi sebuah sekolah dan bertemu dengan seorang murid. Ia menanyakan tentang toilet yang didengarnya, bahwa di sana ada orang gila yang patut dicurigai. Namun belum sempat membuka pintu toilet, seorang guru di sana mengatakan bahwa suara-suara aneh yang didengar dari dalam toilet itu berasal dari seorang gadis. Dan gadis itu tinggal di atas gunung. Guru itu pun menunjukkan lokasi wanita gila itu. Seo pun segera menemui wanita yang disebut gila itu. Dan setibanya di sana, alangkah terkejutnya Seo jikalau wanita itu bukanlah orang gila, dia tampak sangat normal. Wanita itu mengalami trauma setelah sempat diculik oleh pelaku. Dia berhasil lolos dari aksi pembunuhan itu. Namun sayangnya juga, wanita itu tidak melihat wajah pelaku. Hanya merasakan tangannya begitu lembut, seperti seorang tangan perempuan. Semakin ke sini, semakin ke sana, petunjuknya semakin menjalar kayak ubi di kebun si Ateng. Seo yang semakin penasaran kembali menemui Duman yang sedang menginterogasi pria tadi. Seo melihat tangan pria itu yang ternyata sangatlah kasar, berbeda dengan apa yang dikatakan wanita tadi. Dan akhirnya pria itu diminta untuk dibebaskan. Merasa tidak dihargai oleh Seo, Duman naik pitam emosi dan terjadilah perkelahian di sana. Namun tiba-tiba radio memutar lagu Sad Letter, lagunya si pembunuh. Apalagi di luar sedang hujan, semua merasa panik jikalau pembunuhan kembali akan terjadi. Dan benar saja, keesokan harinya kembali ditemukan mayat seorang wanita dengan tangan terikat dan mulut tersumpal. Kali ini ada yang berbeda. Mereka menemukan potongan buah persik di dalam organ intim si mayat. Sementara di kantor polisi, salah satu petugas menemukan informasi terkait nama yang merequest lagu Sad Letter, yaitu Park Hyun-gu. Duman beserta timnya langsung bergegas menuju ke alamat Hyun-gu. Kebetulan Hyun-gu sedang berada di tempat kerjanya, di sebuah pabrik. Ia merupakan seorang pekerja pendatang baru di desa itu. Tampang Hyun-gu yang sangat polos dan tenang
Kalau di film-film biasanya yang berwajah polos dan licin ini yang berbahaya, ujung-ujungnya psikopat. Lalu bagaimana dengan yang satu ini? Benarkah ia seorang pembunuh berantai yang menculik dan membunuh para gadis-gadis? 공장 사무실에서 일한 지는 얼마나 됐어? Di kantor polisi, Seo menginterogasinya dan meraba tangan Hyun-gu yang ternyata sangatlah lembut, seperti yang disebutkan wanita gila tadi. Ia juga mengakui kalau dirinya lah yang mengirim surat ke radio untuk memutarkan lagu Sad Letter di kala hujan. 네가 이 신청곡. Di kantor, Seo dan Duman nampak putus asa setelah apa yang telah mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Namun tiba-tiba Seo mengingat hasil percakapan dengan Kwang Ho saat di hutan kemarin. Di situ Kwang Ho mengatakan bagaimana korban dieksekusi pelaku. Dan ternyata dapat diambil kesimpulan bahwa Kwang Ho adalah saksi kunci dari kasus ini. Pria cacat mental itu sebenarnya telah menceritakan apa yang dilihatnya. Namun dia justru dijadikan tersangka di tangan polisi-polisi PA itu. Duman baru tersadar dan mencari Kwang Ho ke warung ayahnya. Namun Kwang Ho yang datang kemudian lari terbirit-birit karena melihat si sangar Duman. Kwang Ho takut kalau ia akan disiksa lagi. Meskipun akhirnya Duman berhasil menenangkan Kwang Ho, Duman menunjukkan sebuah foto kepada Kwang Ho. Barangkali Kwang Ho kenal dengan tampang di foto itu. Namun, belum sempat menjawab soal itu, ayah Kwang Ho datang membawa rombongannya untuk menghajar Duman. Ia mengira Duman kembali menyiksa anaknya. Terjadilah perkelahian di sana akibat kesalahpahaman ayah Kwang Ho. Ia pun lari dan naas. Dia malah tertabrak kereta api yang sedang melaju. Dia pun tewas seketika di hadapan Duman. Seo merasa sangat bersalah dan terpukul karena tidak bisa menyelamatkan Kwang Ho sebagai saksi kunci yang akan menyelesaikan kasus pembunuhan itu. Dan akibatnya Hwan-gu dibebaskan karena kurangnya bukti. Di tengah keputusasaan para detektif, kepala penyelidikan kasus pembunuhan itu berhasil mengambil sampel sperma pelaku. Dan jika dilakukan tes DNA, maka pelaku sebenarnya akan segera terungkap. Namun sayangnya, di Korea belum ada alat yang memadai untuk hal itu. Sehingga sampel sperma itu harus dikirim ke Amerika untuk mengetahui hasilnya. Lagi-lagi mereka menemukan jalan mentok di tembok warga. 피해자 옷에서 이 정액방울을 찾아낸 겁니다. Seo masih belum menyerah dan ia masih mencurigai Hyun-gu. Suatu malam ia pergi membuntuti Hyun-gu. Namun tiba-tiba mesin mobilnya mati. Rencana itu pun gagal. Korban kembali ditemukan. Kali ini korbannya adalah seorang murid yang pernah ditemui Seo. Seo pun merasa bersalah karena tidak berhasil mengikuti Hyun-gu jika andai saja dia pelakunya. Seo saking kesal tanpa peduli menghajar Hyun-gu di rel kereta api. Hyun-gu pun terjatuh. Seo masih merasa jika Hyun-gu adalah pelaku utama. Saat Seo hendak menghabisi Hyun-gu dengan pistolnya, dari kejauhan kelihatan si Duman berlari ke arah Seo, membawakan hasil laboratorium dari Amerika. Setelah Seo melihat kertas hasil laboratorium itu, ia pun semakin kesal. Emosi Seo tidak terbendung lagi, karena ternyata hasil tes DNA-nya tidaklah cocok. Hyun-gu bukanlah seorang pembunuh. Pada akhirnya, kasus pembunuhan gadis-gadis itu benar-benar mentok dan tidak terungkap siapa pelakunya karena keterbatasan teknologi di Korea saat itu. 30 tahun berlalu, si Duman ternyata sudah beralih profesi menjadi pengusaha sukses. Duman kemudian datang ke lokasi penemuan mayat pertama kali, mungkin untuk mengenang kasus yang tidak terpecahkan, yaitu selokan dekat persawahan. Dia mengintip ke dalam selokan itu seperti dulu,
saat pertama dia menemukan mayat di situ. Seorang anak kecil perempuan muncul di depan Duman dan mengatakan bahwa ia juga pernah melihat seorang pria dengan wajah polos datang ke lokasi itu. Pria itu mengatakan jikalau dia pernah melakukan sesuatu di selokan itu. Si Duman melongo, yang artinya pelaku sesungguhnya masih berada di sekitar mereka. Dan cerita pun tamat. Sebuah akhir yang bikin penonton melongo. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.